Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap aman. Perkenalkan, saya Sylvia Adini Harta dengan NIM 11920600097 dari kelas 3C, Program Studi Pendidikan Biologi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Zoologi Invertebrata yang diampu oleh Ibu Dr. Sumiati Saadah MSI dan Ibu Maratu Solihah MSc. Teman-teman semua, dalam mempelajari biologi, salah satu alat laboratorium yang penting adalah mikroskop, di mana keberadaan mikroskop ini digunakan untuk mengamati atau mempelajari makhluk hidup yang berukuran mikroskopik atau kecil, contohnya seperti hewan-hewan invertebrata. Nah, keberadaan mikroskop ini sangat beragam, mulai dari mikroskop yang umum seperti mikroskop cahaya sampai dengan mikroskop elektron. Teman-teman sekalian, bagaimana jadinya jika kalian sebagai calon guru biologi akan mengadakan suatu praktikum di sekolah sementara tidak terdapat mikroskop di laboratorium? Apakah praktikum tersebut dapat dilakukan atau tidak? Jawabannya tentu tetap dapat dilakukan. Dengan alternatif kita membuat mikroskop sederhana sesuai dengan tujuan video yang akan saya sampaikan, yaitu tentang proses pembuatan mikroskop sederhana sampai dengan cara penggunaannya. Simak video berikut ini sampai selesai. Setelah alat dan bahan siap, kemudian sediakan pipa dengan tinggi 25 cm dan memiliki diameter 9 cm. Kemudian tutup bagian atas pipa menggunakan kardus yang telah diberi lubang menggunakan selotip. Kemudian rekatkan, dan hasilnya seperti ini. Dibeli selotip di setiap sisi pada pipa. Kemudian letakkan senter, pastikan sudah menyala di dalam atau di bawah permukaan pipa. Selanjutnya, sebagai pengganti kaca preparat, kita menggunakan mika plastik yang digunting dengan ukuran 3x4 cm. Letakkan di atas kardus yang telah dibeli lubang. Kemudian ambil satu bagian yang sama sebagai penutup dari kaca preparat. Setelah itu, kaitkan lensa pada bagian laser yang digunakan menggunakan jepitan rambut. Kemudian, ikat atau kaitkan di bagian tengah. Hasilnya seperti ini. Setelah itu, hubungkan dengan kamera pada HP
kemudian sesuaikan. Setelah itu gunakan karet agar keberadaan lensa pada kamera HP tidak berubah posisinya. Dan hasilnya seperti ini. Setelah selesai dibuat, maka mikroskop sederhana pun dapat langsung digunakan untuk melakukan pengamatan. Pengamatan yang saya lakukan yaitu menggunakan air kolam untuk mengamati keberadaan berbagai jenis protozoa. Jika tidak terdapat pipet, maka kalian dapat menggunakan alternatif menggunakan sedotan. Kemudian ambil air kolam secukupnya. Setelah itu letakkan pada kaca preparat yang terbuat dari mika plastik. Kemudian letakkan pada kardus yang telah diberi lubang. Ambil salah satu mika plastik sebagai penutup dari kaca preparat. Setelah itu, ambil kamera yang sudah memiliki lensa pada laser, kemudian amati objek protozoa pada air kolam.